Atap ruang kelas SD di Bojonegoro ambruk diduga akibat pelapukan. Polres Tuban tangkap sepasang kekasih bandar pil koplo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa JTV Bojonegoro. Senang sekali saya Semi Ramadan kembali hadir menjumpai Anda di program Sketsa Pengawan untuk edisi hari ini. Selain dua informasi utama tadi, kami juga masih memiliki informasi penting dan juga menarik lainnya dari Kabupaten Bojonegoro dan sekitarnya. Pemirsa, mari kita ikuti Sketsa Pengawan selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi yang pertama. Atap sebuah ruang kelas sekolah dasar negeri di Kabupaten Bojonegoro tiba-tiba ambruk. Beruntung saat peristiwa jam sekolah belum dimulai sehingga tidak ada korban. Sekilas kondisi gedung sekolah dasar negeri Ngadiluih, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro baik-baik saja. Namun jika dilihat lebih dekat, hampir seluruh ruang kelas termasuk ruang kantor guru kondisinya cukup memprihatinkan. Bahkan salah satu atap ruang kelas juga ambruk akibat lapuk termakan usia. Kondisi tersebut membuat aktivitas belajar mengajar di sekolah milik pemerintah ini pun terganggu. Kondisi ini memaksa guru dan siswa kelas 6 harus melakukan aktivitas belajar mengajar di ruangan lain, berbagi dengan siswa dari kelas lain. Beruntung saat atap ruang kelas ambruk pada Rabu pagi, aktivitas sekolah belum dimulai sehingga tidak ada korban jiwa. Selain atap ruangan kelas 6 yang ambruk, sebanyak 5 ruangan kelas lain kondisinya juga cukup memprihatinkan. Para siswa dan guru juga khawatir ruangan yang mereka tempati sewaktu-waktu bisa ambruk. Atas kondisi ini, pihak sekolah sudah mengajukan bantuan renovasi agar proses belajar mengajar kembali normal. Yang rapuh kusen-kusennya saja. Terus ini ambruk ini kapan? Ambruk tadi pagi, sekitar jam 6.15-an. Saat itu ada siswa yang... Gedungnya ini sudah dikosongkan 15 Desember yang lalu, pertengahan Desember sudah dikosongkan. Untuk sementara ini kelas 6 ditempatkan di kelas 1, kelas 1 di perpus. Ini dulunya gedung dipakai kelas 6. Berarti sudah ada antisipasi atau Iya, potensi kan dulunya begitu ya? ambulan dikit itu plafonnya, hanya kami mengambil. Nah, waktu ambrol sedikit itu ketika hujan atau bagaimana, Bu? Malam, Mas. Malam. Kita tahunya pagi. Udah ambrol. Bu, ini dibangun tahun berapa, Bu ya? Kira-kira 2014. Ada beberapa ruangan yang kondisinya ambruk. Untuk 56 ini. 56. Dua ruang ini ya? Dua ruang ini ya. Pihak sekolah berharap agar pemerintah bisa segera melakukan perbaikan gedung agar para siswa maupun guru bisa melakukan aktivitas belajar mengajar dengan tenang dan nyaman. Samsul Alim, JTV, Bojonegoro. Sementara itu, perbaikan ruang kelas SDN Ngadiluih, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro yang ambruk akan dilakukan pada tahun 2024 ini. Sebelumnya, pihak sekolah sudah mengajukan perbaikan sekolah yang kondisinya memprihatinkan tersebut pada akhir tahun 2023 lalu. Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro menanggapi ambruknya ruang kelas SDN Ngadiluih, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro yang ambruk pada Rabu kemarin. Kasih Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro, Zamroni mengatakan, pihaknya akan segera melakukan asesmen untuk mengetahui kondisi langsung, serta mengetahui faktor-faktor penyebab ambruknya ruang kelas 6 di SDN Ngadiluih tersebut. Jika hasil tim asesmen sudah muncul, tindak lanjut konkret akan diputuskan, apakah sekedar diperbaiki atau direhabilitasi. Namun kemungkinan besar perbaikan atau rehabilitasi baru akan dilakukan pada akhir 2024. Sebab anggaran baru bisa direalisasikan pada akhir tahun, kecuali sekolah tersebut terkena bencana alam. Zamroni menambahkan, kondisi SDN Ngadiluih yang cukup memprihatinkan sudah dilaporkan Kepala Sekolah kepada Dinas Pendidikan Bojonegoro pada Desember 2023 lalu dan masuk dalam pendataan. Di sekitar Desember 2023 sudah mengajukan, Kepala Sekolah sudah mengajukan ke sini karena plafonnya itu jatuh. Kemudian kami sarankan karena sudah di akhir tahun anggaran, Desember sudah akhir, kami sarankan untuk menjagani sudah mendekati musim penghujan, kita sarankan untuk tidak ditempati ya, sehingga oleh kepala sekolah anak-anak dipindahkan di ruang sebelahnya itu untuk kelasnya di-cut. Kemudian ini juga yang menjadi kendala kami di lapangan, salah satunya
keterbatasan SDM kami. Nah, kemarin oleh Pak Kadin, kami di Dinas Pendidikan itu mengusulkan ada bidang baru, yaitu bidang sarana. Sementara ini yang ada di sini sarananya adalah setingkat kasih. Sehingga dengan keterbatasan SDM itu, mudah-mudahan harapan kami nanti di 2024 dengan adanya bidang sarana, sehingga bisa melayani dengan lebih maksimal terhadap hal-hal yang demikian. Dinas Pendidikan Bojonegoro mengaku terkendala keterbatasan SDM di lapangan untuk mengatasi permasalahan sekolah rusak. Untuk itu, saat ini sudah diusulkan pembentukan bidang sarana prasarana di organisasi dan tata laksana Pemkab Bojonegoro. Edo Jody Aldian, CTV Bojonegoro. Pemirsa, seorang pengendara motor berboncengan menabrak truk di Jalan Raya Ngawi Mospati Ngawi. Akibatnya 1 orang tewas, sementara seorang lainnya mengalami luka-luka. Kecelakaan tersebut diduga akibat pengendara motor gagal menyalip kendaraan yang berada di depannya. Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Raya Ngawi Mospati, Desa Tambak Romo, Kecamatan Gendeng, Kabupaten Ngawi pada Rabu malam. Pengendara sepeda motor yang bernama Wahyu Prasetyawan, 36 tahun, warga Poncol, Kabupaten Magetan, tewas di lokasi kejadian dengan kondisi luka yang cukup parah di bagian kepala. Sementara temannya yang dibonceng, Yuwanda Gali Setiawan, 25 tahun, mengalami luka-luka dan harus dilarikan ke rumah sakit. Kecelakaan bermula saat sepeda motor yang dikendarai oleh korban, yaitu Wahyu Prasetyawan, melaju dari arah Ngawi menuju Mospati saat pulang kerja. Sesampainya di lokasi kejadian, sepeda motor berusaha menyalip kendaraan lainnya yang berada di depannya. Namun naas dari arah berlawanan melaju truk bermuatan gabah yang dikemudikan oleh Muryanto, 40 tahun, warga Mojogedang, Kabupaten Karanganyar. Karena jarak terlalu dekat, tabrakan pun tak dapat dihindarkan. Kerasnya tabrakan membuat pengendara motor tewas di lokasi kejadian. Sementara penumpang yang dibonceng mengalami luka-luka dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Gendeng Ngawi. Oleh petugas, korban tewas langsung dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Suroto Ngawi. Di depan warung ada suara benturan keras. Itu motornya dari arah utara mau ke selatan, mau menyelip. Kayaknya nggak kesampai, terus sama truknya didampani Pak. Ditabrak. Berarti dia nyelip. Nyelip apa itu? Kurang tahu tadi, kayaknya mobil deh. Berarti posisinya terlalu ke kanan gitu ya? Iya. Terus akhirnya? Yang satunya kayaknya mental ke sini, tapi masih hidup. Yang satunya belakangnya udah agak sadar diri karena benturan kayaknya. Berarti dari utara itu kenceng ya? Kenceng Mas, suaranya kenceng banget. Oh gitu. Ya. Polisi yang datang ke lokasi melakukan olah TKP. Kendaraan yang terlibat kecelakaan diamankan ke pos polisi. Kasus kecelakaan itu kini ditangani unit Gakum Satlantas Polres Ngawi. Ito Wahyu, CTV Ngawi. Polres Tuban tangkap sepasang kekasih bandar pil koplo. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Sketsa Pengawan. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sketsa Pengawan. Satreskoba Polres Tuban menangkap sepasang kekasih yang menjadi bandar narkoba jenis pil koplo di wilayah perbatasan Tuban dan Lamongan. Dari tangan coli tersebut, petugas berhasil mengamankan barang bukti ribuan butir pil koplo kemasan siap edar. Satuan Reserse Narkoba atau Satreskoba Polres Tuban menangkap pasangan kekasih yang kompak menjadi mengedarkan narkoba jenis pil koplo double L di wilayah perbatasan Kabupaten Tuban dan Kabupaten Lamongan. Pelaku masing-masing adalah Kismianto, 32 tahun, dan Lili, 28 tahun, yang merupakan warga Jalan Rajawali, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan. Penangkapan sejoli ini bermula dari penangkapan pengedar pil koplo beberapa waktu lalu.
Petugas kemudian menangkap pelaku Kismianto, lalu dikembangkan lagi dan hingga akhirnya terungkap bahwa barang haram tersebut dipasok dari sang kekasih yang bernama Lili. Dari tangan keduanya, polisi mengamankan barang bukti 2.220 butir pil koplo double L. Sebagian besar pil koplo tersebut sudah dikemas layaknya menjual permen dan sebagian lagi dikemas dalam bungkus berisi 100 butir pil koplo. Kasat Reskoba Polres Tuban AKP Teguh Trio Handoko mengatakan, berdasarkan pengakuan kedua tersangka, mereka mendapat barang haram dari seseorang di Kabupaten Mojokerto dan Kota Surabaya. Barang haram kemudian diedarkan kepada kalangan pekerja proyek dan para pemandu lagu karaoke di wilayah Tuban, Lamongan, serta Bojonegoro. Petugas menyebut pasangan sejoli ini masuk kategori bandar karena pengedar-pengedar pil koplo yang tertangkap sebelumnya mendapatkan barang dari yang bersangkutan. Tersangka inisial L dan K ya, ini adalah sepasang kekasih, di mana pada saat kita amankan ditemukan BB pil double L sebanyak 2.220 di rumahnya di daerah Babat. Itu diedarkan ke siapa saja nanti? Ya, menurut keterangan dari kedua tersangka ini, mereka mengedarkan barang haram ini dari kalangan pekerja proyek dan LC di salah satu atau beberapa di tempat hiburan malam. Itu pembagian perannya itu gimana nih? Jadi sesuai dengan keterangan yang kita peroleh dari kedua tersangka tersebut, untuk peran K ini adalah untuk dia sebagai mencari pembeli, ya, mencari pembeli. Dimana kalau dia dapat pembeli langsung dia komunikasi dengan tersangkanya L untuk mengambil barang dan dijual ke pembeli itu. Kini untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pasangan kekasih ini harus mendekam dalam sel tahanan Mapolres Tuban. Kedua sepasang kekasih ini akan dijerat dengan Undang-Undang Kesehatan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Ziki Muhammad, Husni Mubarok, JTV, Tuban. Sementara itu, Polres Lamongan menangkap seorang sopir pengguna sabu-sabu yang diduga juga menjadi pengedar. Pelaku ditangkap saat sedang menggunakan sabu-sabu di dalam rumahnya. Satuan Reserse Narkoba atau Satreskoba Polres Lamongan menangkap Suprapto 35 tahun, warga Desa Latukan, Kecamatan Karanggendeng, Kabupaten Lamongan. Pria bertato yang sehari-hari bekerja sebagai sopir ini langsung diperiksa oleh petugas setelah kedapatan memakai sabu-sabu. Penangkapan Suprapto bermula saat petugas mendapatkan laporan terkait dengan adanya peredaran narkoba di wilayah Kecamatan Karanggendeng. Polisi kemudian melakukan penyelidikan. Petugas kemudian melakukan penggerebekan di rumah terduga pelaku. Hasilnya, petugas menangkap Suprapto yang kedapatan tengah memakai narkoba jenis sabu-sabu. Dari tangan pelaku, petugas juga mengamankan barang bukti 1 klip sabu-sabu dengan berat 0,38 gram, 13 bungkus plastik klip kosong, korek api, dan sebuah skop. Di hadapan petugas, pelaku membantah jika menjadi pengedar sabu-sabu, namun ia hanya memakai saja. Pelaku juga mengaku membeli barang haram tersebut dari seorang warga di desanya. Awakmu itu wis suwe gawe ngono. Jarang Pak, sampun dhisik, tapi pun prei mulai lagi winginan ini. Biyen wis tau gawe. Nggih, sampun. Terus gawe maneh. Nggih. Prei terus gawe maneh. Nggih. Nah, awakmu iku barangnya teko ndi? Saking Adi. Adi, Arek ndi iku? Latukan. Tuku piro awakmu? Sing tumbas parit Pak, mboten kula. Sapa? Parit. Farid. Nggih. Sakjane dodolan awakmu ya ngono niku. Napa? Ya nganu iku. Edarno. Mboten. Masuk kae. Mboten ngiter kula. Nah, awakmu bendinane nyebut kene apa awakmu? Supir material. Super material. Nggih. Pihak kepolisian masih terus mendalami kasus narkoba ini. Pasalnya, saat penggerebekan, sejumlah pelaku berhasil melarikan diri. Zulkifli Zakaria, JTV, Lamongan. Pemirsa, gara-gara iseng bermain, jari tangan seorang pelajar SMA negeri di Kabupaten Tuban tersangkut lubang kunci pintu kelas. Evakuasi jari korban berlangsung cukup menegangkan, dibantu oleh petugas damkar. Seorang pelajar SMA Negeri 1 Singgahan, Kabupaten Tuban mendatangi posko damkar kecamatan setempat sambil menahan rasa sakit. Siswa yang bernama Diandra, 16 tahun tersebut, meminta tolong kepada petugas untuk mengeluarkan jari tangannya yang tersangkut lubang kunci pintu kelas.
Peristiwa ini bermula saat korban sedang bermain bersama dengan temannya. Korban memasukkan jari manis tangan kirinya ke lubang kunci pintu kelas. Naas jari korban tersangkut lubang kunci dan tidak dapat dikeluarkan. Berbagai upaya sempat dilakukan namun tidak membuahkan hasil. Dengan seizin guru, korban membongkar kunci pintu kelas lalu membawanya ke posko damkar Kecamatan Singgahan. Setelah hampir 15 menit, petugas berhasil mengevakuasi keluar jari tangan korban dari lubang kunci. Kemudian main-main di sekolahan sama teman-temannya, kemudian tangannya ini usil dimasukkan ke lubang kunci itu, dan ternyata kemudian tidak bisa keluar. Sudah diupayakan bersama-sama dengan teman-temannya untuk dilepas sendiri, tidak bisa. Akhirnya dengan seizin Bapak Ibu Guru SMA Negeri Singgahan yang bersangkutan ke posko damkar Singgahan, dan alhamdulillah teman-teman bisa melepas, kebetulan kemarin itu tanpa alat. Peristiwa ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi kita semua agar tidak sembarangan memasukkan organ tubuh ke sembarang lubang. Ziki Muhammad, Husni Mubarok, CTV, Tuban. Warga ramai-ramai berburu ikan mabuk di Sungai Bengawan Solo. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Sketsa Bengawan. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sketsa Bengawan. Curah hujan tinggi di awal musim penghujan membuat debit air Sungai Bengawan Solo di Kabupaten Bojonegoro meningkat tajam. Kondisi ini membuat berbagai jenis ikan penghuni sungai mengapung ke permukaan dalam kondisi lemas dan mudah untuk ditangkap. Fenomena tahunan ini membuat warga beramai-ramai datang ke sungai untuk menangkap ikan tersebut. Suasana berbeda terlihat di sepanjang aliran Sungai Bengawan Solo, Kabupaten Bojonegoro pada Kamis pagi. Salah satunya seperti yang terlihat di bawah jembatan Sosrodilogo, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro. Warga beramai-ramai datang untuk menangkap ikan mabuk yang menepi di pinggir sungai. Meski menggunakan tangan kosong maupun peralatan seadanya seperti jaring, tombak, namun dengan mudah ikan bisa ditangkap. Berbagai jenis ikan bisa didapatkan oleh warga seperti wader, keting jambal, serta berbagai jenis ikan air tawar yang lain. Setiap warga bisa mendapatkan hingga 5 kg ikan. Bahkan jika beruntung, mereka bisa mendapatkan ikan yang berukuran cukup besar. Menurut warga, fenomena ini terjadi setiap tahun saat debit air Bengawan Solo naik pertama kali setelah musim kemarau. Warga meyakini ikan penghuni sungai mabuk karena harus menyesuaikan kondisi air yang tiba-tiba berubah keruh. Perburuan ikan mabuk ini biasa disebut dengan peladu atau munggut. Keramaian warga yang menangkap ikan mabuk juga terlihat di bawah jembatan Kaliketek dan jembatan Glendeng Bojonegoro. Menurut warga, fenomena hanya berlangsung sehari hingga 2 hari. Setelah itu, ikan-ikan penghuni Bengawan Solo tidak akan muncul lagi ke permukaan sampai pergantian musim berikutnya. Banyak Bapak. Apa itu? Wader? Ada wader, ada istilah rengkek, nopo itu loh. Pak, ini fenomena ini kalau warga menyebut apa Pak ya? Peladu Bapak, atau peladu. Atau biasanya munggut juga bisa. Ini kan apa Pak kalau ikan-ikan pada mabuk sih? Ada air baru, terus air hujan turun ke Bengawan, terus airnya kan keruh Pak. Ini naiknya juga tinggi ya airnya ya. Samsul Alim, CTV, Bojonegoro. Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro melibatkan 300 warga untuk proses penyortiran dan pelipatan surat suara yang akan digunakan pada pemilihan umum 2024. Penyortiran dan pelipatan surat suara ini pun membawa berkah bagi warga. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Bojonegoro mulai melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara untuk pemilu serentak pada 14 Februari 2024 mendatang. Kegiatan ini melibatkan sebanyak 300 pekerja dimulai sejak Kamis 4 Januari 2024 di 2 lokasi yang berbeda.
Salah satunya seperti yang terpantau di gudang KPU Jalan Kiai Haji Ahmad Rosyid, Kabupaten Bojonegoro. Ratusan pekerja yang sebagian besar adalah warga sekitar tampak sibuk menyortir dan melipat tiap lembar surat suara. Adapun yang disortir dan dilipat ini baru surat suara untuk pemilihan DPRD Kabupaten dan surat suara untuk DPD. Sementara untuk lainnya, yakni pemilihan DPRD Provinsi, DPR RI, dan Pilpres, hingga saat ini belum diterima KPU Bojonegoro. Selain di gudang KPU, kegiatan serupa juga berlangsung di lokasi lainnya, yakni berada di Gudang Bulog, tepatnya di Desa Melaten, Kecamatan Kaltidu. Pembagian titik atau lokasi sortir dan lipat surat suara ini bertujuan untuk mencegah adanya kekeliruan atau tertukarnya surat suara. Selain itu juga untuk memudahkan petugas dalam melakukan pengawasan serta efisiensi tenaga untuk proses pengecekan. Mengadakan kegiatan pelipatan surat suara untuk DPR Kabupaten dan untuk DPD. Untuk jumlah surat suara yang dilipat yaitu sesuai dengan DPT plus 2% per TPS. Kegiatan ini dilakukan di 2 gudang KPU, yaitu di gudang KPU itu kegiatan pelipatan untuk surat suara tingkat kabupaten warna hijau, dan di gudang Melaten Kaltidu yang gudang KPU yang sewa itu kita untuk DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Untuk saat ini kami melibatkan kurang lebih kegiatan 150 orang, berarti kurang lebih 300 orang untuk kegiatan pelipatan surat suara tersebut. Dan kami target untuk setiap pelipatan jenis surat suara itu 6 hari. Perhelatan 5 tahun ini pun membawa berkah bagi warga, sebab warga yang terlibat dalam pelipatan dan penyortiran tersebut diberikan upah sebesar Rp200 per lembar. Alhasil warga pun merasa senang dengan kegiatan tersebut. Pasalnya hasil uang yang mereka dapatkan bisa untuk kebutuhan sehari-hari. Sudah 5 sampai 4 kali Pak, 4 sampai 5 kali. Sudah langganan ya? Langganan tetap. Ini teman-teman ini sudah langganan tetap. Orang lama. Berapa honor yang diterima bro? Satu kertas Rp200. Ini bentuknya tim atau perorangan ya? Tim ya? Satu tim berapa orang? Satu tim 5 orang. Ini kita 2 tim ini sama teman-teman dari. Biasanya sehari bisa berapa surat suara yang bisa dilipat? Satu hari minimal 10 kardus jadi 5.000 per tim. 5.000 surat suara. Itu satu tim ya? Ya. Samsul Alim, JTV, Bojonegoro. Pemirsa, sepanjang tahun 2023, kasus perceraian di Kabupaten Bojonegoro tercatat tembus 2.825 kasus. Meskipun angka tersebut terbilang turun dibandingkan dengan tahun 2022 silam, namun 2.671 perkara didominasi pasangan yang masih berusia di bawah 28 tahun. Angka perceraian di Kabupaten Bojonegoro tergolong masih tinggi. Sepanjang tahun 2023 tercatat ada sebanyak 2.825 kasus perceraian yang ditangani oleh Pengadilan Agama Bojonegoro. Hampir setiap hari, Pengadilan Agama Bojonegoro selalu dipadati oleh warga yang mengajukan berbagai perkara. Namun, perkara yang diajukan didominasi oleh kasus cerai. Mulai bulan Januari hingga Desember 2023, tercatat ada sebanyak 2.825 kasus perceraian di Kabupaten Bojonegoro. Terdiri dari 833 kasus cerai talak dan 1.987 kasus cerai gugat. Sementara pada tahun 2022 lalu ada sebanyak 2.950 kasus cerai. Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro Solikin Jamik mengatakan jumlah perceraian pada tahun 2023 terbilang turun jika dibandingkan dengan tahun 2022 lalu. Namun, perkara perceraian di tahun 2023 didominasi oleh pasangan yang rata-rata usianya masih di bawah 28 tahun, yakni tembus 2.671 kasus atau 94,5%. Solikin Jamik menambahkan, banyaknya angka perceraian di Kabupaten Bojonegoro didominasi oleh faktor ekonomi dan tingkat pendidikan yang masih rendah. Dari data yang sudah kita rekap, tahun 2023 ini ada 2.825. Itu terdiri dari yang mengajukan pihak suami yang disebut dengan istilah cerai talak itu ada 838 perkara, sementara
yang diajukan oleh seorang istri kepada suami yang kita sebut dengan istilah cerai gugat itu ada 987 perkara. Dari data ini sebetulnya yang perlu kita sikapi dan perlu kita garis bawahi, ternyata dari 2.825 janda baru atau duda baru itu ada 94,5%, yaitu umurnya masih di bawah 28 tahun, dan itu mencapai dari angka itu adalah 2.671 perkara. Kasus perceraian terbanyak berasal dari warga dari Kecamatan Kedungadem, Kecamatan Ngasem, Kecamatan Tambarejo, Kecamatan Sumberjo, dan Kecamatan Dander. Edo Jody Aldian, JTV, Bojonegoro. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri sketsa Bengawan untuk edisi hari ini. Jangan lupa follow akun sosial media kami di bawah ini. Kirimkan kritik dan saran Anda ke alamat email kami jtvbojonegoro@jtv.co.id. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Semi Ramadan bersama kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam JTV Bojonegoro.